Menteri. Selamat datang di Bali. Waduh, Pak Wali. Menteri. Yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, beserta Ibu Anessa Pohan Yudhoyono selaku Pembina Ikawati Kementerian ATR BPN. Yang kami hormati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas. Selamat datang di gedung Wisma Sabah Utama, kantor Gubernur Bali. Kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih atas berbagai upaya Kementerian PAN-RB dan Kementerian ATR BPN dengan berbagai program dan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah, kemudahan dan percepatan layanan kepada masyarakat di Bali melalui sistem digitalisasi. Sekaligus pada kesempatan ini tadi juga nanti oleh Pak Menteri ATR BPN akan diluncurkan inovasi mobil layanan elektronik guna memudahkan masyarakat desa atau kelurahan di Bali memperoleh layanan sertifikat tanah elektronik yang cepat, murah, dan mudah. Selain itu, kami tentu patut berbangga karena Provinsi Bali menjadi provinsi pertama yang melonceng layanan elektronik secara penuh di semua kabupaten kota. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati dan muliakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas. Berikan tepuk tangan yang keras untuk Bapak Menpan RB kita. Yang saya hormati dan muliakan pula penjabat Gubernur Provinsi Bali, Bapak Sang Made Mahendra Jaya, beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Bali, hadir Bapak Kasdam Udayana, Bapak Wakapolda, dan Bapak Ibu lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga tentu ingin menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih kepada segenap kepala daerah, para bupati dan wali kota seprovinsi Bali yang hadir secara langsung maupun yang diwakilkan. Saya juga tentunya ingin menyapa para pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat. Hadir bersama kita Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Suyus Windayana, para Direktur Jenderal, para staf ahli, para staf khusus yang tentu tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga ditemani oleh istri tercinta, Pak Gubernur, Pak Menteri, Mbak Anissa yang juga sekaligus sebagai pembina Ikawati, sebuah organisasi yang menaungi para istri dan juga karyawati di jajaran Kementerian ATR BPN. Hadir pula Ibu Nurlaili Raja Juli Antoni, istri dari Wakil Menteri kami, yang juga adalah Wakil Pembina Ikawati, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, termasuk para penerima sertifikat elektronik yang tadi sudah kita saksikan bersama.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Alhamdulillahirabbil alamin. Acara hari ini bisa kita ikuti dengan seksama, tentu dengan niat yang baik dan diiringi dengan semangat untuk menjadikan Provinsi Bali semakin terdepan dalam berbagai urusan pertanahan. Sebetulnya ini sudah lama diniatkan dan direncanakan. Jadi saya dengan Pak Menpan RB ini sudah sering janjian sebetulnya Pak Gubernur untuk bisa bersama-sama datang langsung secara fisik ke Bali. Kami punya niat, kami berdua punya niat untuk bisa hadir secara langsung untuk memberikan apresiasi. Karena sekali lagi Bali termasuk yang paling depan dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Ini sebuah pencapaian yang sangat baik. Kita sama-sama memberikan apresiasi kepada Bapak Andri Novijandri, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, beserta segenap jajarannya termasuk para Kepala Kantor Pertanahan dari 9 kabupaten kota se-Provinsi Bali. Karena atas kerja beliau semua bisa mencapai sejumlah pencapaian. Jadi hari ini tidak tanggung-tanggung 3 agenda sekaligus. Yang pertama adalah implementasi layanan elektronik se-Provinsi Bali. Ini yang pertama di antara seluruh provinsi se-Indonesia untuk bisa mengimplementasikan layanan elektronik seluruh wilayah provinsi. Inilah yang pertama. Sekaligus ada deklarasi 4 kabupaten dengan status lengkap, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar. Tepuk tangan untuk 4 kabupaten yang akan dideklarasikan sebagai kabupaten lengkap. Ini menyusul Kota Denpasar, yaitu kota status lengkap pertama di Indonesia, dan juga Kabupaten Badung, kabupaten lengkap pertama juga di Indonesia. Ini sebuah pencapaian yang mudah-mudahan terus menyemangati jajaran Kementerian ATR BPN di Provinsi Bali. Ya, saya menaruh hormat dan respect kepada semua yang telah bekerja keras. Jangan cepat puas, terus bekerja yang terbaik. Tadi laporan kita dengarkan sudah 98% bidang tanah yang terpetakan, kejar sampai dengan 100%. Dan yang sudah bersertifikat sekitar 85%, kejar hingga 100%. Mudah-mudahan ini semua bisa kita wujudkan bersama. Dan yang terakhir agendanya adalah peluncuran mobil layanan elektronik. Saya mendapatkan laporan sudah siap 9 kendaraan untuk didistribusikan di masing-masing kabupaten kota. Ini juga sebuah progres yang sangat baik. Mudah-mudahan dengan menjangkau masyarakat, menjemput bola, reaching out our societies, ini kita semakin mempercepat layanan pertanahan kita. Dan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita sebagai lembaga melayani publik dengan profesional, lebih modern, dan juga semakin terpercaya. Inilah yang menjadi semangat kita. Oleh karena itu, saya juga kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menpan RB yang telah berkenan hadir memberikan dukungan, karena berbicara reformasi birokrasi tidak terlepas dari semangat untuk melakukan transformasi digital. Karena backbone dari transformasi digital, nanti saya berharap Pak Menpan RB bisa berbagi cerita sekaligus juga memberikan masukan dan arahan kepada jajaran Kementerian ATR BPN terkait reformasi birokrasi berbasis digital. Semakin maju sebuah negara, semakin modern masyarakatnya, maka kita harus mempersiapkan backbone yang juga kokoh. Layanan digital itu harus semakin memudahkan, semakin efisien, tapi juga tetap memiliki keamanan dan privasi. Jangan sampai karena semakin digital justru semakin tidak aman. Inilah yang juga terus menjadi fokus dari Kementerian ATR BPN ini seiring
upaya kita memperkuat transformasi digital. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya juga ingin memberikan penekanan secara khusus kepada jajaran internal Kementerian ATR BPN. Mari terus tingkatkan performance kita, kinerja kita. Integritas dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM. Sebelum kita membersihkan permasalahan yang ada di luar, terlebih dahulu kita harus mawas diri, bersihkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Zona integritas tidak boleh hanya sekedar menjadi slogan atau jargon yang kita kumandangkan, tetapi harus menjadi spirit, menjadi nafas kita untuk bisa melayani publik dengan lebih baik lagi. Saya berharap kita semuanya terus menjaga itu dengan baik sehingga bukan hanya kita bisa melayani masyarakat dengan semakin responsif, tapi juga apa yang kita lakukan termasuk tadi memperkuat layanan elektronik, sertifikat secara masif. Ini bisa meningkatkan nilai ekonomi kita secara signifikan. Indonesia sejak 2017 sekali lagi berhasil meningkatkan economic value added lebih dari 6.300 triliun rupiah. Ini sesuatu yang luar biasa hasil dari program PTSL. Itu didapatkan dari PPH, BPHTB, kemudian PNBP dan juga hak tanggungan. Dan masih banyak lagi yang bisa kita optimalkan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan deklarasi 4 kabupaten lengkap, kita lebih memiliki kepastian, masyarakat lebih memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya, mencegah terjadinya overlapping dan sengketa yang berkepanjangan, sekaligus sekali lagi menutup kemungkinan terjadinya kejahatan pertanahan yang diakibatkan atau dilakukan oleh para mafia tanah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi dengan 4 kabupaten yang dideklarasikan sebagai kabupaten lengkap memperkuat semangat investasi mengalirkan kapital masuk ke Provinsi Bali. Tapi saya juga ingatkan bahwa tata ruang dengan sebaik-baiknya, jangan sampai justru masyarakat tergusur dari rumahnya sendiri. Jangan sampai masyarakat adat justru tidak punya tempat yang ajak di pekarangannya sendiri. Bali boleh menjadi pulau internasional, pulau dewata tapi milik rakyat Bali, milik kita semuanya. Oleh karena itu kita tata dengan sebaik-baiknya, ekonomi tumbuh dan semakin kuat, masyarakatnya juga harus semakin sejahtera. Jangan tertinggal, jangan ada yang ditinggalkan. Kembali kepada para penerima sertifikat, selamat telah mendapatkan sertifikat yang sah dari negara. Jangan dilihat satu lembarnya, justru karena satu lembar itu menjadi lebih simpel. Pengurusan secara elektronik itu memudahkan, menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel, dan juga menghindari tadi perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, oleh karena itu tolong dijaga dengan baik, ini aset bagi masyarakat. Sertifikat itu juga bisa dijaminkan menjadi modal usaha. Kemudian bagi pemerintah memiliki surat yang sah itu juga wajib untuk kita lakukan, sehingga kita tidak terganggu oleh siapapun di kemudian hari. Dan bagi penerima sertifikat wakaf, terutama bagi rumah-rumah ibadah untuk pura, masjid, gereja, dan lain sebagainya, itu juga mudah-mudahan bisa membawa kebaikan, keberkahan, dan semakin tenang bagi para jamaah, bagi umat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sekali lagi selamat kepada Provinsi Bali, selamat kepada kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai bersama. Makan mie pakai ceker, makannya pakai baju batik. Selamat Mas Menteri ATR atas mobil layanan elektronik. Pertama saya ingin mengapresiasi bahwa ini bagian dari birokrasi berdampak sebagaimana arahan Bapak Presiden.
Oleh karena itu selamat kepada BPN karena telah melonsing apa yang disebut dengan sertifikat elektronik. Nah ini kemarin kami juga bertemu dengan ratusan ASN, hampir 1000 ASN di di Buleleng. Karena saya sampaikan kepada mereka, Pak AHY, Pak Menteri, kita boleh tidak suka dengan birokrasi. Tetapi sejak Musrenbang Des, Musrenbang Kap, sampai Musrenbang Nas yang mengeksekusi ini birokrasi. Oleh karena itu saya kira betul apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri AHY, bagaimana digitalisasi birokrasi di ATR ini menjadi penting. Karena digitalisasi itu bagian dari cara untuk mendorong kinerja dan target capaiannya ke depan jauh lebih terukur. Inilah yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana menggerakkan birokrasi berdampak. Inilah yang sering kami sampaikan di berbagai kesempatan, saya bertemu dengan teman-teman ATR Indonesia untuk menyampaikan pesan Bapak Presiden 3 hal. Pertama, bagaimana mendorong birokrasi berdampak. Yang kedua, Bapak Presiden berharap kita tidak terjebak di tumpukan kertas. Yang Pak Kapolda, Pak Pangdam, semuanya ini, mari kita pangkas proses bisnisnya sebagaimana harapan Bapak Presiden, sehingga tumpukan kertas ini bisa kita urai. Yang ketiga adalah birokrasi lincah dan cepat. Tidak bisa lincah dan cepat jika digitalisasinya tidak jalan. Tetapi digitalisasi tanpa memangkas proses bisnis, ini akan menjadi kesibukan yang berulang. Oleh karena itu mudah-mudahan Pak Gubernur yang hari ini 4 kota telah disertifikasi menjadi kabupaten lengkap, ini bisa menjadi model misalnya perizinan bukan lagi berhari, tapi berdasarkan jam. Kalau ini bisa jadi Pak Gubernur, Pak Menteri, ini akan menjadi model bagi Indonesia. Bapak sekalian saya hormati, tentu ke depan pemerintah ini berharap birokrasi yang bersih, efektif, berdaya saing, dan mendorong pembangunan nasional. Syaratnya 3, ini rapat kabinet waktu itu memutuskan. Bukan hanya soal aplikasi, tapi pertama adalah digital structure. Struktur kita mesti digital dan Pak Menteri ATR telah memulai bagaimana digitalisasi di sektor sertifikasi. Ini kan mulai Mbok Yum Yunah Yutun yang terima ini, bukan hanya orang kota. Maka kemarin kalau Perdana Menteri Azerbaijan rencana mau saya ajak ke ATR BPN ini ya. Karena ini salah satu contoh bagaimana digitalisasi terkait dengan sertifikat. Yang kedua bukan hanya strukturnya, kompetensinya. Jadi kita kadang lupa hanya kompetensi saja diminta digital, tapi strukturnya tidak kita dorong digital. Nah yang ketiga, ini bagian dari upaya yang dikerjakan Pak AHY dan kementerian ini mendorong apa yang disebut dengan digital culture, membudayakan digital. Oh biasanya orang pegang sertifikat, diletakkan di brankas, disimpan, apalagi nanti ini digadaikan dan seterusnya itu bertebal-tebal. Sekarang cukup dengan sertifikat elektronik. Dan kita sekarang bekerja keras dengan Pak Mendagri, kami bekerja keras untuk mendorong perwujudan IKD sebagai perintah dari Bapak Presiden. Apa itu IKD? Identitas kependudukan digital. Jadi sekarang KTP Bapak Ibu tidak perlu simpan lagi di dompet, cukup pakai IKD. Berapa orang yang sekarang sudah mengurus? Total lebih dari 9 juta. Maka Pak Gubernur kalau bisa seluruh ASN ini jangan dicairkan gaji ke-13 dan tukinnya nanti kalau belum mengurus IKD. Nah, ya. Kita cek ini berapa IKD dari ASN yang ada di Bali, harapan saya begitu karena IKD nanti akan jadi SSO untuk mendapatkan seluruh layanan di super app ASN. Kita sekarang sedang beresin siang malam dengan Pak Mendagri, kemudian dengan Kominfo, dengan BSSN, tadi pesan Pak AHY. Betul, keamanan data menjadi penting dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga 3 itulah tadi yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan Ibu saya hormati, ke depan ini akan ada cara-cara baru, apalagi dalam mewujudkan Indonesia 45, ATR BPN memiliki peran penting dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Nah, Pak sekalian kami hormati, tentu setiap langkah ini perlu disrupsi ya. Kita lihat ini, saya kemarin menarik sekali Pak AHY dapat materi terkait dengan self disruption yang terkait dengan digital. Saya minta berikutnya teman-teman, ini kita lihat. Bagaimana Telkom mendisrupsi dirinya saat itu ketika Telkomsel lahir. Apa yang dia disrupsi? Wartel-wartel. Yang tadinya jual pulsa berubah. Karena pulsa bukan lagi pendapatan utama dari Telkom, maka Telkomsel mendisrupsi dirinya dan sekarang pendapatan Telkom jauh lebih besar dari pendapatan yang lain. Tentu hari ini kita juga akan mendisrupsi apa yang dikerjakan oleh Pak AHY, telah mendisrupsi pekerjaan yang selama ini. Oh, kalau nggak digital kan ada begini, ada begitu, ada ongkos dan seterusnya. Bapak telah mendisrupsi apa yang sedang selama ini menjadi kebiasaan di di ATR BPN. Mudah-mudahan ke depan Mbak sekalian ini akan menjadi lompatan baru dan cara baru bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Mbak saya hormati, saya kira ini saja. Selamat Pak AHY
Pak Menteri yang energik, Presiden loh yang bilang ini, Menteri yang energik, terus bersemangat, mudah-mudahan agenda-agenda dari ATR BPN ke depan terus akan bisa dituntaskan karena ini bagian dari reformasi birokrasi bersama. Alatnya apa aja? Yang murah tapi boleh. Ini ya. Oh, ini singkatan lah Serjet ini ya? Kalau sekali jalan ini berapa orang yang ngawaki dari? 3. Driver, 2 petugas.